Halo everyone, hari ini kita akan bahas soal structure TOEFL nomor 1 sampai 15. Nah, mari kita kerjakan untuk soal nomor 1. Di sini ada kata the students. The students ini adalah subjek dan dia jamak. Artinya lebih dari satu. Maka kita harus pilih kata kerja yang jamak juga. Has ini untuk tunggal, berarti salah. Studies ini juga untuk tunggal, berarti salah. Was ini juga untuk tunggal, berarti salah. Maka jawaban yang benar adalah delta, yaitu study. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini, kata kuncinya itu terletak pada kata he, would, dan have. Nah, kalau kalian menemukan pola seperti ini, maka di depan ini harusnya had plus verb 3. Oke. Kalau kalian disuruh pilih had plus verb 3, maka jawaban yang benar adalah Charlie. Nah, teman-teman kalian harus hafal pola yang ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, kita sudah mengetahui bahwa the documents ini adalah subjek. Dan dia adalah subjek jamak. Maka kata kerja yang harus kita pilih adalah kata kerja jamak juga. Is ini untuk tunggal, berarti salah. Has tunggal juga, berarti salah. Was ini tunggal, berarti salah. Dan had ini bisa tunggal, bisa jamak. Karena kita butuh yang jamak, maka jawaban yang benar adalah delta. Seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, kata kuncinya ketika kalian menemukan kata as, baru setelah as itu adalah objek, maka kata kerjanya itu harus to plus verb 1. Maka jawaban yang benar adalah bravo, to finish. Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5 di sini, kata kuncinya itu ada pada kata never. Never ini adalah negative expression. Ketika negative expression di awal, maka pola yang kalian harus ingat adalah ini. Oke. Nah, polanya itu ada auxiliary, setelah negatifnya ada auxiliary, subject, dan verb. Auxiliary-nya ini yang kalian harus ingat. Nah, mana pola di A, B, C, dan D itu ada pada bravo. Did auxiliary, I itu subject, dan face itu kata kerja. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, subjeknya adalah my brother. Along with his friends, ini tidak mengubah subjek. Maka subjeknya hanya my brother, dan dia ini tunggal. Artinya, kita butuh kata kerja tunggal di sini. Are ini untuk jamak, were jamak, have jamak, is ini adalah tunggal, maka jawabannya adalah Charlie. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal nomor 7. The bad weather, flight was not delayed. Jadi cuaca buruk, penerbangan tidak delay gitu. Nah, kalau kalian memilih since itu artinya karena cuaca buruk, penerbangan tidak delay. Berarti itu salah, tidak sesuai konteks. Because juga artinya karena, itu tidak sesuai konteks juga. Although sama despite, itu sama-sama artinya meskipun, dan dia sesuai konteks. Maka apa bedanya? Bedanya itu, kalau kalian menggunakan despite, itu harus setelahnya kata benda. Kalau kalian menggunakan although, harus setelahnya subjek verb. Nah, mari kita lihat ke soal. The bad weather ini adalah noun. Maka kita harus pakai
despite, maka jawaban yang benar adalah Charlie. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 ini, kalian harus ingat yang ini. Oke. The teacher ini adalah subjek, terus ada kata recommended, baru ada kata that. Each student ini adalah subjek, maka kata kerja yang harus mengisi bagian yang kosong ini bisa verb one, bisa be, bisa where. Nah, di pilihan yang ada itu untuk kata kerja, artinya kata kerja bentuk pertama. Jawaban yang benar adalah bravo. Bukan kata kerja tambah S, bukan kata kerja tambah ed, bukan kata kerja tambah ing. Karena kita diminta untuk kata kerja bentuk pertama. Maka jawabannya adalah bravo. Mari kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini nomor 9 ini, this is the university. University ini adalah lokasi. That ini untuk benda, when ini untuk waktu, where ini untuk tempat atau lokasi, maka jawaban yang benar adalah bravo. Which ini untuk tempat juga. Jadi jawaban yang benar adalah where, karena university ini adalah tempat atau lokasi. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Kata kuncinya di sini adalah each. Each ini selalu tunggal ya. Nah, mari kita cari kata kerja yang tunggal di antara sini. Are ini untuk jamak, where ini untuk jamak, have ini untuk jamak, maka jawaban yang benar adalah Charlie. Is, karena is itu adalah tunggal. Oke, mari kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini, kalian akan menemukan sebuah kata kunci, yaitu students. Oke, students ini adalah orang, maka kita harus pilih yang sesuai di sini. That ini untuk benda, which untuk benda, where untuk tempat. Sedangkan student adalah orang, maka kita pilih who. Karena who itu untuk orang. Maka jawaban yang benar adalah alpha. Seperti itu. Mari kita mengerjakan soal nomor 12. Nomor 12 di sini kita bisa identifikasi terlebih dahulu. The lecture ini subjek, was ini adalah kata kerja bentuk kedua. That ini adalah konektor, all students ini adalah subjek. Artinya, kita butuh kata kerja. Karena di sini adalah kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, maka di sini juga harus bentuk kedua. Nah, pilihan yang benar di antara A, B, C, dan D adalah bravo. Karena P ini adalah bentuk pertama, ini verb ing, dan ini have plus verb 3. Maka jawaban yang benar adalah bravo. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, kata kuncinya di sini adalah must. Must itu adalah modal. Kalian bisa hafalkan semua modal di sini. Dan modal itu harus ketemu dengan verb one. Oke, mari kita cari verb one yang mana. Bukan to complete. To plus verb one bukan. Complete kata kerja tambah S juga bukan. Kata kerja tambah ed juga bukan. Yang benar adalah bravo. Karena be ini adalah kata kerja bentuk pertama, maka jawaban yang benar adalah bravo. Mari kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini she was tired, dia lelah, dia tetap bekerja. Dia melanjutkan pekerjaannya. So artinya jadi, if artinya jika, even though artinya meskipun, because artinya karena. Tinggal kalian cocokkan saja sesuai terjemahannya. Karena dia lelah, dia melanjutkan pekerjaan. Salah ya. Meskipun dia lelah, dia melanjutkan pekerjaan. Maka jawaban yang benar adalah bravo. Mari kita lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 ini, kata kuncinya adalah neither. Kalau kalian menemukan kata neither, maka kata kerja yang harus kalian pilih adalah kata kerja tunggal. Oke. Are ini jamak, have ini jamak, where ini jamak. Sedangkan neither itu butuh
yang tunggal. Maka jawaban yang benar adalah yes.